Aku ingat betul malam itu, 28 September 2018. Aku masih berusia 24 tahun, dan petualangan di alam terbuka adalah pelarianku dari rutinitas kerja yang monoton. Hutan Baka, area di pinggir kota Kencana, adalah tempat favoritku. Jalurnya jarang dilalui, dan aku bisa menemukan ketenangan di sana. Itu adalah lokasi yang sempurna untuk camping singkat, sekedar untuk mengheningkan pikiran. Sore itu, setelah berjalan kaki selama 2 jam, aku mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Selama beberapa jam, hanya ada suara kicauan burung yang samar dan gelegak api yang menemaniku. Namun, saat senja mulai turun, suasana mendadak sunyi, keheningan yang pekat dan menusuk. Sekitar 20 menit kemudian, keheningan itu pecah. Dari kejauhan, samar-samar terdengar alunan musik. Musik klasik yang kuno, seperti diputar dari piringan hitam tua. Awalnya, aku berpikir mungkin ada pendaki lain yang camping di dekat sini. Tetapi suara itu terasa aneh. Alunannya terus berulang, tanpa henti. Persis seperti lagu yang stok di dalam loop. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Setelah mendengar lagu itu berulang-ulang selama setengah jam, aku memutuskan untuk mencari tahu. Senter di tanganku, aku melangkah perlahan ke arah sumber suara. Semakin dekat, semakin keras suara musiknya. Tetapi, yang kulihat bukan api unggun atau tenda. Di balik pohon rindang, ada sebuah speaker kotak tua berwarna hitam, seperti peninggalan tahun 90-an. Layar LCD-nya yang redup menampilkan angka yang tidak jelas. Tidak ada tenda, tidak ada tas, tidak ada jejak pendaki lain. Speaker itu berdiri sendiri, seolah ditanam di tengah hutan. Ku coba matikan, dan tiba-tiba keheningan kembali merayap. Keheningan yang lebih dingin, lebih berat dari sebelumnya. Hutan itu kini terasa benar-benar sunyi, tanpa satupun suara kehidupan. Aku buru-buru kembali ke perkemahanku. Perasaanku tidak enak, seperti ada sesuatu yang mengawasiku. Aku menyalakan kembali api unggunku, berharap nyala api bisa mengusir hawa dingin yang mulai menjalar. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa itu mungkin hanya lelucon aneh dari pendaki lain. Perasaan tidak nyaman itu semakin memburuk. Aku teringat pisau saku dan semprotan merica yang kubawa. Aku merogoh tasku untuk mengambilnya, berharap bisa merasa lebih aman. Namun saat itu juga, jantungku serasa berhenti berdetak. Pisau saku, korek api dan semprotan merica tidak ada. Hilang. Semuanya lenyap dari tasku. Padahal aku ingat betul menyimpannya dengan rapi. Seketika, tubuhku menegang, napasku tercekak. Aku sadar aku tidak sendirian. Seseorang atau sesuatu telah berada di sini, di perkemahanku. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengemasi barang-barangku yang tersisa. Saat itulah, dari kegelapan yang sama, senandung klasik itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bukan lagi dari arah speaker yang tadi kumatikan, tetapi dari arah yang berlawanan. Hanya beberapa meter di belakang tendaku. Suara itu seolah-olah menggodaku, mengajakku untuk menoleh. Ketakutan memaksaku bergerak. Aku berlari secepat mungkin, menjauhi perkemahan yang tiba-tiba terasa seperti perangkap. Aku berlari menembus kegelapan, menyusuri jalan setapak yang samar-samar. Semakin jauh, suara senandung itu semakin memudar, dan aku mulai merasa sedikit lega. Setidaknya, aku menjauh dari ancaman itu. Setelah berlari sekitar 15 menit, aku melambat, berjalan cepat untuk mengatur napas. Di hadapanku, di tengah jalan setapak, terlegak barang-barangku yang hilang. Pisau saku, semprotan merica, korek api. Semuanya diletakkan dengan rapi, berbaris lurus, seolah disengaja dipajang. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakangku, terdengar suara gerutuan dan langkah kaki cepat. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang pekat. Aku tidak menunggu, meninggalkan semua barang itu. Aku kembali berlari. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku berlari dan terus berlari. Sampai akhirnya, aku melihat cahaya lampu mobil dari jalan raya. Aku selamat, tetapi trauma dari malam itu tak pernah hilang. Aku tidak pernah kembali ke hutan Baka.
seolah ada seseorang yang sudah menentukan aku tidak seharusnya berada di sana. Dua malam telah berlalu sejak Bimo, 25 tahun, seorang vlogger petualangan, mendirikan tendanya di pinggir hutan pasir, sebuah kawasan perbukitan yang sunyi di perbatasan Jawa Barat. Tanggal 15 Oktober 2024, pukul 13.15 WIB. Ia menyalakan api unggun kecil dan menyiapkan makan siang, menikmati ketenangan yang jarang ia temukan di kota. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, sesosok pria kurus muncul. Gerakannya tanpa suara, seolah-olah ia bukan berasal dari jalur setapak, melainkan dari kedalaman hutan itu sendiri. Pria itu, yang terlihat seumuran Bimo, mengenakan jaket windbreaker usang dan membawa tas ransel besar. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Permisi," sapanya dengan suara serak. "Anda tahu di mana Pondok Rimbun?" Bimo sedikit terkejut. "Pondok Rimbun? Saya pernah dengar, itu kabin penampungan pendakikan. Saya rasa ada di arah sana." Bimo menunjuk ke arah jalur setapak kecil yang tidak terpakai, tenggelam di antara rimbunan pohon. Pria itu mengangguk kaku, mengucapkan terima kasih, lalu langsung melenggang pergi tanpa menoleh. Bimo merasa aneh dengan pertemuan itu, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali menikmati makan siangnya, merasa lega karena ini adalah malam terakhirnya di sana. Matahari sudah hampir tenggelam, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang temaram. Pukul 21.30 WIB, hawa dingin mulai merayap naik. Bimo sibuk merekam footage terakhir untuk vlognya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan bergerak di antara pohon. Itu pria dari siang tadi. "Kenapa kembali, Mas?" tanya Bimo. "Saya tidak menemukan jalurnya," jawab pria itu dengan suara yang sama datarnya. "Saya butuh Anda menunjukkannya." Bimo mengernyitkan dahi. "Jalurnya jelas, Mas, di sana." Ia menunjuk lagi ke arah yang sama. "Mas, apa yang Anda lakukan selama ini?" tanya Bimo, curiga. Pria itu tidak menjawab, tapi ia mulai berjalan mendekat. "Saya tidak punya tenda. Saya kedinginan," ucapnya lirih. "Tolong, tunjukkan jalannya." Ada nada putus asa yang aneh di suaranya. Bimo merasa iba, tapi ada juga firasat buruk yang merayap di hatinya. Ia memutuskan untuk menemani pria itu. Hanya sebentar, pikirnya. Ia meraih tas kecilnya dan mulai berjalan mendahului pria itu. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Bimo tiba di tempat yang ia maksud. "Nah, itu dia," ucap Bimo, menunjuk ke sebuah jalur kecil yang terlihat jelas. Di ujung sana, tampak samar-samar sebuah bangunan kecil. Itu adalah Pondok Rimbun. Anehnya, dari tempat mereka berdiri, bangunan itu sudah terlihat. Mustahil bagi pria itu untuk tidak menemukannya. Semakin dekat, Bimo melihat kondisi pondok itu. Jendela-jendela pecah, dindingnya dipenuhi lumut, dan kayu-kayunya lapuk. Ini bukan tempat berlindung, melainkan jebakan. Bimo menoleh ke belakang, tapi pria itu sudah berhenti. Pria itu berdiri kaku, menatap Bimo dengan tatapan kosong. Di tangannya, sebilah pisau lipat terbuka. "Masuk," katanya. Suaranya kini terdengar seperti robot yang diprogram. "Masuk ke dalam." Bimo panik, adrenalinnya memuncak. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan tas kecilnya dan lari. Ia berlari secepat mungkin, menghilang di antara pepohonan. Ia menoleh ke belakang sekali dan melihat pria itu masih berdiri di tempatnya, menatap ke arahnya, tidak mengejar. Bimo bersembunyi di balik sebatang pohon besar selama setengah jam. Jantungnya berdegup kencang. Setelah merasa aman, ia mengendap-endap kembali ke arah pondok untuk mengambil tasnya yang berisi ponsel, dompet, dan kunci motor. Namun tas itu sudah tidak ada. Bimo berjalan kembali ke tendanya. Perasaannya campur aduk antara takut dan marah. Ia melihat tendanya masih berdiri tegak, namun api unggunnya yang tadinya hampir padam, kini menyala kembali dengan terang. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih. "Mas Bimo." Pria itu muncul dari balik kegelapan. Ia duduk santai di depan api unggun, melemparkan beberapa ranting kayu lagi ke dalam api. Tas Bimo terletak di tanah, tepat di sampingnya. Bimo terdiam. Ia tahu ini adalah jebakan. Pria itu pasti sengaja mengembalikan tasnya untuk memancingnya.
Sebuah permainan yang mematikan. Bimo membalikkan badan dan lari. Ia berlari kencang menuju jalan utama, meninggalkan tenda, motor, dan semua perlengkapannya. Setelah beberapa jam, ia berhasil menemukan jalan raya dan beruntung ada sebuah mobil yang lewat dan mau menolongnya. Esok harinya, Bimo kembali bersama polisi dan tim SAR. Ia menemukan tendanya hancur, semua barangnya hilang, seolah tidak pernah ada. Kabin pondok rimbun juga sudah tidak ada. Pihak berwenang menjelaskan bahwa pondok itu sudah ditiadakan bertahun-tahun lalu, dan lokasi yang ditunjukkan Bimo hanyalah bekas tumpukan kayu lapuk. Bimo tidak pernah bisa melupakan tatapan kosong pria itu, dan ia bersumpah untuk tidak pernah lagi berkemah sendirian di hutan. Musim panas itu, tepatnya tanggal 10 Juli 2024, saya, Dava, 23 tahun, memutuskan untuk melakukan perjalanan hiking solo. Saya memilih jalur semesta di kawasan pegunungan dekat Lembang, Jawa Barat, yang terkenal dengan pemandangannya, namun juga sering disebut-sebut memiliki cerita misterius. Rencananya, perjalanan ini akan memakan waktu 4 hari. Saya memulai perjalanan pada pagi hari yang cerah, berasa bersemangat dan optimis. Jalan setapak yang saya lalui terasa tenang, hanya suara kicauan burung yang menemani. Setelah berjalan beberapa jam, saya merasa sudah mendekati pos peristirahatan pertama. Saya memutuskan untuk mengambil jeda sebentar, duduk di bawah pohon yang rindang, dan mengeluarkan beberapa camilan dari ransel. Saat sedang menikmati camilan, mata saya tak sengaja menangkap sosok di seberang jalan setapak. Seorang pria berdiri diam di antara pepohonan, menatap lurus ke arah saya. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Penampilannya biasa saja. Rambut pendek, jenggot tipis, kemeja flanel gelap dan celana jeans. Namun tatapannya terasa aneh, kosong, dan tanpa emosi. Seolah menyadari saya melihatnya, dia mengangkat tangan dan melambai. Tapi gerakannya kaku, seperti boneka. Ada sesuatu yang tidak beres. Alih-alih membalas, saya segera membereskan barang dan melanjutkan perjalanan. Memacu langkah secepat mungkin, meninggalkan perasaan tidak nyaman yang merayap di benak saya. Setelah 2 jam berjalan, saya tiba di pos peristirahatan pertama. Saya memutuskan untuk beristirahat lebih lama di sini untuk memasak makan siang. Sambil menunggu air mendidih, saya mendengar suara langkah kaki yang familiar. Jantung saya berdebar kencang. Pria yang tadi saya lihat muncul dari balik pohon, berjalan santai menuju pos. Senyumnya lebar, namun matanya tetap kosong. Dia menyapa saya dengan ramah, tapi senyumnya terasa lebih seperti topeng. Dia memulai percakapan mencoba mengorek informasi tentang rencana perjalanan saya. Saya berusaha menjaga jawaban tetap singkat, berharap dia akan segera pergi. Namun kecurigaan saya meningkat ketika dia mengeluarkan sebatang sereal dari tasnya. Bungkusan sereal itu sudah terbuka, tetapi tidak ada gigitan yang hilang. Dia memaksa saya untuk menerimanya, mengatakan saya butuh energi. Saya menolak dengan sopan, membuat alasan bahwa saya sudah punya cukup makanan. Setelah berpisah dengan pria itu yang mengatakan akan menginap di pos yang sama, saya mempercepat langkah menuju perkemahan selanjutnya. Namun saat senja tiba dan saya hampir sampai, saya mendengar langkah kaki lagi. Jelas, pria itu mengikuti saya. Dia muncul dengan senyum yang sama mengerikannya. Saat itu rasa takut berubah menjadi amarah. Saya membentaknya, menanyakan mengapa dia mengikuti saya. Dia hanya tertawa kecil. "Tentu saja, kan kita teman," jawabnya, masih dengan senyum yang dipaksakan. Menyadari situasinya berbahaya, saya mengambil tas ransel, membuang semua barang yang tidak penting, dan lari tanpa melihat ke belakang. Saya tidak kembali ke pos sebelumnya, melainkan menyimpang dari jalur dan masuk ke hutan belantara. Saya berjalan tanpa henti hingga merasa aman, lalu mendirikan tenda kecil di balik semak-semak. Saya tidur dengan gelisah, tetapi kelelahan membuat saya terlelap. Tengah malam saya terbangun. Suara langkah kaki terdengar lagi. Sangat dekat. Pria itu ada di luar, mencari saya. Suara gemerisik dedaunan semakin kencang, lalu perlahan menjauh, kembali ke jalan setapak. Dia tidak menemukan saya. Saya tidak bisa tidur lagi, menunggu matahari terbit. Begitu fajar menyingsing, saya segera kembali ke mobil dan tidak pernah lagi kembali ke jalur semesta.